Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali dalam perkuliahan hari ini. Insyaallah kita akan membahas tentang Islam dan Pancasila. Tema ini sangat penting karena tema yang akan selalu dibahas bukan hanya di masa lalu tapi juga di masa yang akan datang. Sejak berdirinya negara ini sampai sekarang terus dibahas tentang tema Islam dan Pancasila serta relasi antara keduanya. Bahkan mungkin sampai hari kiamat kalau Indonesia ini masih berdiri, ya tema yang akan dibahas salah satunya adalah tema Islam dan Pancasila. Tema ini hangat dibicarakan karena dilihat dari aspek sejarah di Nusantara ini mayoritas Muslim. Jadi sejak Indonesia belum berdiri masih dijajah oleh Belanda, Jepang, sudah berdiri kerajaan-kerajaan Islam yang sangat banyak begitu. Bukan hanya di wilayah yang sekarang Indonesia, bahkan wilayah Nusantara secara umum termasuk Brunei dan Malaysia, mayoritas Muslim. Di sana berdiri kerajaan-kerajaan Islam. Maka sesudah masa penjajahan berlalu, di akhir masa penjajahan, maka ada kesempatan untuk memerdekakan diri. Maka salah satu pertanyaan yang paling besar tentu adalah dasar negara. Kalau mau mendirikan negara, dasar negara yang akan digunakan apa? Dasar negara yang mau digunakan apa? Gitu. Tentu kalau umat Islam yang diwakili oleh para ulama, ya tidak lain dasar negara ini yang Islam gitu. Tetapi tentu karena Indonesia majemuk, walaupun tentu majemuk di sini lebih pada aspek suku bangsa, sebab pada akhirnya bangsa Indonesia ini kalaupun dikatakan majemuknya hanya pada aspek itu saja, suku bangsa, bahasa gitu ya. Kalau dalam aspek agama saya kira berbeda-beda tapi tidak terlalu banyak. Kalaupun berbeda hanya sepersekian persennya aja, sekian persennya saja gitu. Sebab masa itu 95 bisa dikatakan rakyat Indonesia itu Muslim. Jadi kalau ada pertanyaan misalnya tentang dasar negara, saya yakin kalau orang Islam ya mengikuti para ulamanya tentu akan menjadikan Islam sebagai dasar negara. Tapi tentu ada pihak-pihak lain yang berbeda, pihak-pihak yang terpelajar juga termasuk tokoh bangsa memiliki pandangan yang berbeda karena melihat Indonesia ini ada agama yang lain, ada masyarakat yang berbeda yang perlu dihargai juga. Maka saat itulah terjadi perdebatan atau perbincangan, diskusi, saling mengadu kepala, mengadu ide untuk merumuskan dasar negara Indonesia ini seperti apa. Maka ketika kesempatan itu ada, maka bersepakatlah para pemimpin bangsa itu selama beberapa minggu untuk merumuskan dasar negara. Nah, pada tanggal 1 Juni misalnya 1945 Soekarno mengusulkan dasar negara ini adalah Pancasila. Dasar negara ini adalah Pancasila. Namanya Pancasila, tapi isinya belum seperti Pancasila yang kita kenal sekarang. Kemudian pihak-pihak yang lain juga mengusulkan hal yang sama, lalu dibentuklah panitia 9 orang yang bertugas untuk merumuskan pembukaan undang-undang dasar yang di dalamnya ada dasar negara. Maka tanggal 22 Juni 1945 sampailah perbincangan itu, perumusan itu kepada kesepakatan 22 Juni yang disebut dengan Piagam Jakarta atau disebut Jakarta Charter. Nah, kesepakatan ini adalah kesepakatan bersama yang dipegang oleh wakil-wakil bangsa, para pemimpin bangsa, sehingga tanggal 22 Juni ini disebut dengan Jakarta Charter, Piagam Jakarta. Bahkan disebut dengan Gentleman Agreement, kesepakatan para gentleman, para pemimpin bangsa.
Nah, dilihat dari aspek itu, sebelum nanti Pancasila disahkan tanggal 18 Agustus 1945, maka sebetulnya bukan Pancasila, tanggal 18 Agustus itu Undang-Undang Dasar disahkan tanggal 18 Agustus, sedangkan pembukaannya yang di dalamnya terdapat dasar negara itu 22 Juni 1945, maka itu disebut sekali lagi sebagai gentleman agreement, kesepakatan para pemimpin bangsa. Nah, pada titik ini kita sebetulnya bisa sedikit mengambil kesimpulan bahwa Pancasila itu hakikatnya adalah kesepakatan. Jadi Pancasila itu hakikatnya kesepakatan. Jadi tidak diniatkan sejak awal pun untuk memposisikan Pancasila sejajar dengan agama, bahkan mengganti agama. Pancasila posisinya sebagai kesepakatan bersama untuk menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara, dan tidak sedikit pun sekali lagi diniatkan untuk menyamai agama atau bahkan menggantikan agama dalam kehidupan. Maka kalau sekarang muncul misalnya muncul pernyataan-pernyataan yang mempertentangkan Islam dengan Pancasila atau agama dengan Pancasila, maka hakikatnya ini adalah upaya yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak memahami sejarah. Sebab sejak awal pun Pancasila itu diniatkan untuk sebagai gentleman agreement, ya, sebagai kesepakatan bersama begitu. Jadi tidak menegasikan agama, tidak menghilangkan agama dalam kehidupan, termasuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak diniatkan seperti itu, tapi ya tujuannya sebagai kesepakatan, sesuatu hal yang disepakati bersama agar perjalanan bangsa ini bisa berjalan dengan lancar karena ada aturan yang disepakati begitu. Jadi tidak lain, Pancasila adalah kesepakatan. Nah, ini hal pertama yang harus difahami, kesepakatan bersama. Jadi tidak diniatkan untuk mengganti agama atau memposisikan diri dengan sejajar dengan agama. Nah, lalu kemudian yang kedua yang penting kita pahami pula bahwa ternyata kalau kita mengkaji kandungannya, Pancasila itu mengandung konsep-konsep kunci dalam Islam. Jadi dilihat dari sila-silanya, Pancasila itu sangat kental dan kentara dengan Islam. Jadi sekali lagi, kalau ada orang berusaha mempertentangkan Islam dan Pancasila, maka ini tidak paham sejarah dan juga tidak paham hal-hal yang sangat mendasar dalam Pancasila. Coba kita lihat misalnya sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dalam penjelasan para sejarawan, misalnya bahkan Pak Kasman Singodimejo itu mengatakan bahwa tafsir dari ketuhanan yang Maha Esa tidak lain adalah tauhid. Jadi ya, sangat Islam begitu. Walaupun tentu istilahnya tidak menggunakan Allah tapi Tuhan. Ini kan untuk menunjukkan bahwa negara ini berdasar ketuhanan, berarti mengakui agama yang hadir di Indonesia bukan hanya Islam. Gitu. Agama yang lain pun diposisikan dihargai, makanya ketuhanan. Lalu selanjutnya sila kedua, kita melihat kemanusiaan. Kemanusiaan ya artinya manusia sebagai pribadi manusia ya tentu memiliki hak untuk hidup, kebebasan untuk hidup, kemerdekaan untuk hidup. Tapi kebebasan, kemerdekaan ini oleh penyusun Pancasila ini dibatasi, bukan hanya kemanusiaan tapi harus adil dan harus beradab. Nah, kata adil dan beradab pun ini sebetulnya kan konsep asli, konsep yang datang dari Islam. Adil kan bahasa Arab, bahasa Islam, yaitu kemampuan menempatkan sesuatu pada tempatnya, orang lain ataupun pihak lain, atau intinya sesuatu di luar diri kita diposisikan pada tempatnya, itulah keadilan. Lalu apa yang disebut dengan beradab? Beradab adalah kemanusiaan atau kemampuan kita sebagai manusia untuk menempatkan diri dalam kondisi-kondisi yang berbeda. Itu artinya adab.
Jadi adab itu kemampuan memposisikan diri kita di hadapan Allah, di hadapan manusia, di hadapan alam semesta, itu adab. Sedangkan adil, kemampuan memposisikan yang lain dalam porsi yang tepat. Kalau adab, kemampuan menempatkan diri dalam porsi yang tepat. Adil dan beradab inilah yang membatasi kemanusiaan kita gitu. Jadi di Indonesia kemanusiaan itu tidak sebebas-bebasnya, tetapi harus adil, berarti harus mampu menghargai orang lain di luar dirinya, dan harus beradab, mampu menempatkan diri dalam situasi yang berbeda. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini sangat kental juga dengan konsep Islam. Di sana disebut kata rakyat. Rakyat itu kan dari bahasa Arab ro'iyah. Ro'iyah itu ya lawannya ro'in. Jadi kalau rakyat yang dipimpin, ro'in pemimpinnya. Jadi kerakyatan harus ada pemimpin, harus ada yang dipimpin. Ini kan konsep Islam. Jadi tidak seperti konsep kerajaan yang raja itu kan anaknya Tuhan, anaknya dewa, sehingga dia diposisikan tinggi dan tidak sejajar dengan manusia yang lain. Tapi kalau konsep ro'in dan ra'iyah sejajar, cuma yang satu diserahi tanggung jawab untuk memimpin, yang mana kepemimpinan ini akan diminta pertanggungjawaban baik di dunia ataupun di akhirat. Jadi konsepnya rakyat, ro'in dan ra'iyah, kerakyatan. Kerakyatan ini ya, dijalankan tidak sebebas-bebasnya, tapi harus dipimpin oleh hikmah. Hikmah juga konsep Islam. Dalam hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan, mekanismenya musyawarah, tidak otoriter, tidak tidak diktatorisme, harus musyawarah. Jadi karena ini kan konsep Islam begitu, musyawarah. Jadi tidak ada dalam konsep yang lain. Memang ada kesamaan misalnya dalam demokrasi, tapi kan demokrasi ya berbeda dengan musyawarah, walaupun ada aspek-aspek yang mungkin samanya. Musyawarah, permusyawaratan, perwakilan. Jadi tidak semuanya bisa ikut musyawarah. Yang ikut musyawarah adalah orang-orang yang mampu, yang memiliki kemampuan. Ya, dalam Islam kan ada, tidak semuanya. Jadi ada otoritas-otoritas yang diakui, misalnya otoritas ulama, otoritas keilmuan. Nah, ini kan tidak bisa disejajarkan. Misalnya antara pedagang dengan profesor kan tidak sejajar. Dalam arti, maksud saya, ketika membahas suatu objek kepentingan umat, tentu kan tidak sejajar, ada ahlinya begitu. Maka ahli inilah yang mewakili kepentingan rakyat. Dalam urusan keagamaan ya tentu ulama yang mewakili. Dalam urusan politik misalnya ya tentu ahli politik Islam yang harus mewakili. Dalam urusan perumusan undang-undang perdagangan misalnya tentu yang punya otoritas yang mewakili. Makanya permusyawaratan perwakilan, ada pihak-pihak yang memang diakui bisa mewakili kepentingan masyarakat. Nah, ini kan konsep Islam, permusyawaratan perwakilan. Tidak semuanya ikut musyawarah. Yang ikut ya yang orang-orang yang punya kemampuan, yang punya dasar keilmuan yang bisa mewakili masyarakat. Tidak semuanya seperti itu, bisa ikut seperti itu. Lalu sila kelima misalnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini juga tentu sama, di sana ada kata adil. Nah, dilihat dari kandungannya ini juga sangat kental dengan nilai-nilai keislaman. Maka kalau pernyataan yang letter luck ini difahami, ya pernyataan kan difahami dari yang tersuratnya dulu gitu, baru nanti yang tersiratnya. Nah, maksud saya kalau yang tersuratnya sudah jelas diambil dari konsep Islam, lalu kenapa dipertentangkan atau malah diposisikan berhadapan antara Islam dengan Pancasila? Toh Pancasila sendiri konsep-konsep kuncinya diambil dari konsep-konsep Islam, maka tidak tepat gitu. Artinya dia tidak paham
kebahasaan bisa dikatakan, karena sebelum sampai ke konteks ya teksnya dulu dipahami kan gitu. Jadi untuk memahami sesuatu pernyataannya tentu yang zohirnya dulu sebelum yang batinnya begitu. Nah ketika yang zohirnya ini Pancasila jelas-jelas dipengaruhi oleh konsep-konsep Islam, maka kalau dipertentangkan dengan Islam maka ini tentu sangat rancu. Selanjutnya, kenapa Islam itu atau Pancasila itu sangat kental dengan konsep-konsep keislaman? Tidak lain karena yang merumuskannya diantaranya adalah para ulama. Jadi dari panitia 9 yang dipilih pada sidang BPUPKI untuk merumuskan preambul, merumuskan pembukaan undang-undang yang di sana mengandung dasar negara, 4 dari 9 itu adalah tokoh muslim atau para ulama. Dan yang 4-nya pun dari 9, yang 4 ulama, yang 5 1 Kristen, sisanya muslim juga. Sisanya muslim juga. Yang pertama kan Insinyur Soekarno, seorang muslim, bahkan pernah aktif di Muhammadiyah juga di waktu mudanya. Kemudian Muhammad Hatta, orang Minang. Muhammad Yamin juga sama. Kemudian A.A. Maramis, ini yang dari Kristen. Kemudian Ahmad Subarjo. Jadi dilihat dari nama-namanya saja yang nasionalis sekuler ini ada Muhammadnya, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, semuanya Ahmad, semuanya Muhammad. Semuanya mengambil nama dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang 4-nya sisanya ini para ulama. Yang pertama Haji Agus Salim, sudah jelas ini tokoh Islam nasional. Kemudian juga ada Abi Kusno Cokrosuroso, ini perwakilan dari Partai Sarekat Islam Indonesia, salah satu partai yang merupakan kelanjutan dari organisasi Islam yang paling awal berdiri, Sarekat Dagang Islam. Kemudian ada Abdul Wahid Hashim, Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, putra Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Dan juga ada Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir, tokoh Muhammadiyah. Nah, jadi dari 4 dan dari 9 panitia itu, yang 4 adalah para ulama, yang 1 Kristen, dan sisanya bisa dikatakan muslim tapi nasionalis tapi sekuler begitu. Sebab yang 4-nya bukan berarti yang muslim ini tidak nasionalis, mereka nasionalis. Makanya mau mau untuk ikut memikirkan perjalanan bangsa ini pun sesungguhnya mereka kan nasionalis, tapi ya bisa dikatakanlah nasionalis Islami. Nah, jadi kenapa Pancasila itu sangat kental dengan istilah-istilah keislaman? Maka tidak lain ini karena perumus-perumusnya diantaranya adalah para ulama juga. Maka kalau kita melihat ada orang yang berusaha untuk mempertentangkan Islam dan Pancasila, bisa dipastikan orang ini tidak paham sejarah dan tidak memahami aspek bahasa. Jadi poin pertamanya itu bisa jadi karena tidak paham. Atau yang kedua, memiliki kepentingan pribadi yang kepentingan pribadi di atas kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa, kepentingan Islam. Nah, dalam sejarahnya kita bisa menemukan bahwa orang-orang yang mempertentangkan Islam dan Pancasila itu tidak lain muncul dari 2 golongan. Golongan pertama adalah golongan komunis, sebagaimana dalam sejarah D.N. Aidit, salah ketua Partai Komunis Indonesia, dulu pernah mengatakan bahwa revolusi mental tak akan berhasil kalau masyarakat tidak dijauhkan dengan agama. Di Aidit mengatakan revolusi mental tak akan berhasil kalau masyarakat tidak dijauhkan dari agama. Jadi dia memang anti agama begitu. Kemudian dia kan pasti ungkapan itu mengutip dari Karl Marx yang mengatakan agama adalah candu masyarakat, atau dari Lenin, agama adalah vodka yang memabukkan. Nah, ini kan pernyataan-pernyataan yang berusaha untuk mempertentangkan Islam, bukan Islam, mungkin secara umum agama dengan Pancasila, khususnya di Indonesia karena mayoritas masyarakatnya muslim, ya Islam mempertentangkan Islam dan Pancasila. Nah, jadi seperti itu. Jadi pasti golongan pertama
atau golongan kedua. Siapa golongan kedua? Golongan kedua adalah orang-orang yang ingin memonopoli penafsiran Pancasila untuk kepentingan kekuasaannya. Dan ini terjadi misalnya di masa di masa akhir Orde Lama, Insinyur Soekarno sampai menyatakan sebagai presiden seumur hidup, gitu ya. Kemudian di masa Orde Baru juga Presiden Soeharto sejak 65 kan beliau memimpin Indonesia. Nah, di tahun 70-80 awal itu beliau menetapkan asas tunggal, gitu ya. Jadi kehidupan bermasyarakat, berorganisasi harus satu asas, yaitu Pancasila, tidak boleh asas yang lain. Dan umat Islam yang berusaha untuk menjalankan Islam dengan baik begitu dimusuhi gitu, dengan alasan ini, gitu, dengan alasan asas tunggal ini. Dan di Orde Reformasi semua ini dihapus lagi, gitu ya, dihapus lagi. Jadi kembali kepada Pancasila. Bahkan di masa Orde Reformasi awal di tahun 2004 kalau tidak salah, itu kan sudah ada usulan lagi untuk mengembalikan Pancasila ke Piagam Jakarta dengan bunyi sila ke-1, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, itu kan jadi perdebatan yang hebat juga. Kemudian di masa sekarang juga yang muncul ada pernyataan bahwa musuh Pancasila yang sebenarnya adalah agama. Nah, ini kan ada pertanyaan besar pula, ini yang mana nih, masuknya ke golongan komunis atau ke golongan yang kedua, punya kepentingan kekuasaan. Nah, padahal kalau dilihat ya Pancasila dan Islam itu bukan sesuatu yang bertentangan, bukan sesuatu yang harus dipertentangkan, karena sejak awal Pancasila tidak dimaksudkan untuk mensejajarkan diri dengan agama atau bahkan mengalahkan atau menggantikan agama. Maka dari sini bisa disimpulkan bahwa Pancasila ya bukan sesuatu yang harus disakralkan. Ia adalah buatan manusia yang tidak lepas dari kekurangan. Nah, pensakralan, penalah tafsiran yang terjadi selama ini tidak lain adalah akibat dari keegoan pihak-pihak yang berusaha untuk melanggengkan kekuasaannya di bumi pertiwi atau di Indonesia ini. Jadi Pancasila dan Islam bukan sesuatu yang bertentangan. Untuk menjadi warga negara yang baik, jadilah muslim yang baik. Jadi muslim yang baik itu, menjawab pertanyaan di awal tadi, jadi muslim yang baik itu adalah akan menjadi warga negara yang baik. Sebab Pancasila nilai-nilainya diambil dari keislaman, maka sudah barang tentu ketika kita menjadi muslim yang baik, dalam saat itu pula kita menjadi warga negara yang baik. Saya kira itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Silahkan berdiskusi, silahkan membaca kembali sumber-sumber yang lain, dan jangan lupa untuk terus mengkaji sehingga kita bisa memahami lebih baik lagi. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.